Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merlina Sinabariba. Saya bekerja di Stika Santa Elizabeth Medan dan saya ditempatkan di Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Kebidanan Komunitas dengan bobot 4 SKS, 2 SKS untuk teori, dan 2 SKS untuk praktek, dan mata kuliah ini diajarkan di tingkat 2 semester 4 Prodi D3 Kebidanan. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep kebidanan komunitas, konsep promosi kesehatan, kesehatan masyarakat dan PHC, model dan prinsip promosi, penyiapan media promosi kesehatan, konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, program kesehatan yang terkait dalam peningkatan status pelayanan KIA, sistem jaminan pelayanan kesehatan, epidemiologi dan statistik dasar yang terkait dengan praktek kebidanan dan ekologi manusia dan perilaku manusia serta cultural awareness. Capaian pembelajaran akhir setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan atau penguasaan materi tentang konsep kebidanan komunitas, konsep promosi kesehatan, kesehatan masyarakat dan PHC, dan mahasiswa mampu mempraktekkan model dan prinsip promosi, mampu menyiapkan media promosi kesehatan, konsep pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat, program kesehatan yang terkait dalam peningkatan status pelayanan KIA, sistem jaminan pelayanan kesehatan, epidemiologi dan statistik dasar yang terkait dengan praktek kebidanan, ekologi manusia dan perilaku manusia, serta cultural awareness. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah kebidanan komunitas ini adalah untuk teori menggunakan ceramah, discovery learning, SGD, dan untuk praktek menggunakan metode pembelajaran, studi case, dan role play. Mata kuliah ini juga akan berhubungan dengan mata kuliah praktek kebidanan komunitas, sehingga pada saat proses pembelajaran praktek, mahasiswa lebih banyak melakukan role play, sehingga pada saat di lapangan nanti mahasiswa diharapkan harus mampu memecahkan masalah yang ada di masyarakat dan melakukan health promotion. Pada mata kuliah ini, media pembelajaran yang saya gunakan adalah Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan Google Classroom. Untuk pengumpulan penugasan, mahasiswa mengumpulkan tugasnya ke Google Classroom. Adapun judul materi penugasan yang diberikan telah dijelaskan di dalam RPS, dan pada saat pertemuan awal sebelum mata kuliah dimulai sudah dijelaskan dengan jelas kepada mahasiswa, sehingga penugasannya mereka sudah sangat jelas. Dan untuk penilaian mata kuliah ini ada ujian tengah semester ataupun UTS, ada juga ujian akhir semester ataupun UAS, baru sikap, kehadiran, dan praktek. Bila mahasiswa tidak hadir lebih dari 80% dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti ujian. Demikianlah penjelasan singkat tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu kebidanan komunitas. Berikut adalah video rekaman proses pembelajaran saya. Saya ucapkan terima kasih.
Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh bidan 2. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Nah, udah hadir semuanya ya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah hadir semuanya, langsung kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada seluruh bidan 2, D3 Kebidanan. Baik, pada saat pembelajaran kita ini, sebelum kita mulai ke judul konsep promosi kesehatan, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin siapa ya? Boleh, silakan Krisdayanti. Baik, Ibu. Teman-teman dan Ibu dosen, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur atas berkat anugerah-Mu Tuhan, sehingga Engkau memberkati kami hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memulai kuliah kami, kiranya Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti setiap apa penjelasan dosen kami kepada kami. Begitu juga Tuhan berkati dosen yang mengajarkan kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberilah dia kebijaksanaan dapat mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang Kau kehendaki. Ya Bapa, hanya inilah doa-Mu yang singkat ini kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Krisdayanti udah memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan dengan doa. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Izin saya ya, share ya. Baik, Ibu. Oke, bidan 2 kelihatan semuanya? Kelihatan, Ibu. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang kelima ini. Tapi sebelum saya memulai menjelaskan, saya mau menanyakan dulu kepada bidan 2, apa itu promosi kesehatan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Ibu. Siapa ini ya? Paulina? Oke, silakan Paulina. Paulina. Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang-orang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan mereka dan penentu-penentunya, dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Terima kasih, Bu. Oh, bagus ya. Berarti sebelumnya udah dipelajari ya, bidan 2 ya. Oke, sangat bagus. Saya akan kembali menjelaskan apa itu promosi kesehatan. Oke, bisa kamu lihat di layar saya juga, suatu proses pemberdayaan atau memandirikan masyarakat dalam meningkatkan ataupun melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, baru kemauan, kemampuan, serta mengembangkan lingkungan yang sehat. Meningkatkan, memelihara, melindungi kesehatan masyarakat, itulah apa itu promosi kesehatan. Baru di promosi kesehatan ini ada dia 5 level of prevention menurut si Leavel dan si Clark. Jadi 5 level ini dibagi lagi 3. Pencegahan primer. Pencegahan primer ini ada health promotion ataupun promosi kesehatan, dan ada specific protection ataupun perlindungan khusus. Ini masuk ke pencegahan yang primer. Baru tahap yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini early diagnosis and prompt treatment ataupun diagnosis dini dan pengobatan segera. Baru disability limitation ataupun mengurangi terjadinya kecacatan. Ini masuk pencegahan sekunder.
Dan yang ketiga, pencegahan tersier ataupun rehabilitation ataupun pemulihan. Yang ini dia yang Ibu tunjuk ini. Sampai di sini paham mengenai 5 level of prevention? Paham, Bu. Paham, Bu. Syukur ya, syukur ya. Baru kita masuk ke strategi promosi kesehatan. Strateginya ada 3, ada advokasi, ada dukungan sosial, ada pemberdayaan masyarakat, ataupun empowerment. Jadi kalau advokasi ini, sasaran utama promosi kesehatan, maksudnya agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Untuk ini ya, tapi yang saya jelaskan nanti ini yang pertama advokasi dulu. Advokasi ini kegiatan untuk meyakinkan orang lain. Ini pendekatannya kepada pembuat keputusan ataupun penentu kebijakan. Inilah bagian advokasi. Advokasi yang ini. Baru dukungan sosial yang kedua. Dukungan sosial ini ditujukan kepada tokoh masyarakat, baik yang formal ataupun informal. Kira-kira dukungan sosial ini siapa itu yang formal? Tokoh masyarakat yang formal, yang informal. Bisa nggak sebutkan? Tokoh masyarakat yang formal. Oke ya, langsung Ibu aja lah ya. Yang formal itu contohnya guru, lurah, camat. Nah, ada juga tokoh masyarakat itu untuk yang informalnya. Jadi tujuannya sosial ini agar kegiatan ataupun program kesehatan yang tadi memperoleh dukungan dari tokoh masyarakat. Sehingga strategi promosi tadi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Tadi udah di awal tadi Bu jelaskan. Pemberdayaan masyarakat itu sasaran utamanya lah itu. Utama. Untuk strategi promosi kesehatan ini. Tapi kita memerlukan advokasi dan dukungan sosial baik dari tokoh masyarakat yang formal dan ataupun yang non formal. Paham ya sampai di sini ya? Baru strategi promosi kesehatan. Strategi promosi kesehatan ini ada di sini healthy public policy ataupun kebijakan berwawasan kesehatan. Yang kedua, lingkungan yang mendukung. Baru yang ketiga, orientasi pelayanan kesehatan. Baru keterampilan individu itu sendiri, personal, ataupun gerakan masyarakat yang mendukung supaya mantap promosi kesehatan, supaya meningkat kesehatan di masyarakat. Ruang lingkup promosi kesehatan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 bidang, mencakup promosi kesehatan 2 bidang ilmu. Yang pertama, ilmu perilaku, menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia, yaitu psikologi, antropologi, sosiologi. Saya yakin teman-teman udah tahu apa ini maksudnya ya. Baru ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku itu sendiri, ataupun pembentukan, ataupun perubahan perilaku dari individu tadi sendiri. Contohnya pendidikannya, bagaimana komunikasinya, bagaimana manajemennya, bagaimana kepemimpinannya, dan sebagainya. Baru kesehatan di sini, ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek kesehatan.
Kira-kira apa yang istilah ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan? Kira-kira apa yang maksudnya ini? Promosi kesehatan pada tingkat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Apa itu kira-kira? Jadi di sini saya akan menjelaskan ada dia dua jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama ada dia pelayanan preventif dan promotif. Ini maksudnya pelayanan bagi kelompok yang sehat, agar kelompok ini tetap sehat dan bahkan meningkatkan status kesehatannya. Pada dasarnya, pelayanan ini dilaksanakan oleh kelompok profesi, contohnya kebidanan di masyarakat dia. Baru ada juga pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Ini biasanya dilaksanakan oleh kelompok profesi dokter. Ini pelayanan kelompok masyarakat yang sakit, agar kelompok ini sembuh dari penyakitnya dan pulih kesehatannya. Itu. Nah, jadi kan tadi saya bilang ada dua jenis pelayanan, tapi ruang lingkup promosi kesehatan ini berdasarkan aspek pelayanan dibagi lagi. Promotif itu apa, promotif itu apa, preventif itu apa, kuratif itu apa, rehabilitatif itu apa. Jadi yang dikatakan dengan promosi kesehatan pada tingkat promotif, sasaran promosi kesehatan pada tingkat pelayanan promotif itu adalah pada kelompok orang yang sehat dengan tujuan agar mereka mampu meningkatkan kesehatannya. Baru tingkat preventif, promosi kesehatan pada tingkat preventif, ini kelompok yang berisiko tinggi, misalnya kelompok ibu hamil, menyusui, para perokok, kelompok obesitas, dan sebagainya. Tujuannya ini apa? Promosi kesehatan pada tingkat ini mencegah kelompok-kelompok tersebut agar tidak terkena sakit. Baru yang kuratif, para penderita penyakit pada pasien, tujuannya agar kelompok ini mampu mencegah penyakit tersebut tidak menjadi lebih parah. Baru tingkat rehabilitatif mempunyai sasaran kelompok penderita yang baru sembuh dari suatu penyakit. Tujuan utama promosi ini adalah agar mereka segera pulih kembali kesehatannya dan mengurangi kecacatan seminimal mungkin. Itulah dia ruang lingkup promosi kesehatan berdasarkan aspek pelayanan kesehatan. Kita masuk ke ruang lingkup berdasarkan tatanan tempat pelaksanaan. Ada dia di keluarga, di rumah tangga. Tadi yang pemberi, yang profesi kesehatan tadi, profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan itu langsung datang ke rumah tangga, ataupun ke sekolah, ataupun ke tempat kerja, ataupun di tempat umum. Atau juga bisa di pelayanan kesehatan, di institusi pelayanan kesehatan. Contohnya, Santai Elizabeth Medan. Dia ya, paham ya? Baru metode teknik promosi kesehatan. Metodenya, tadi sasarannya. Jadi metodenya itu promosi kesehatan kepada individu, per orang, ke orangnya langsung. Kelompok, misalnya bisa kelompok ibu hamil, kelompok ibu menyusui, ataupun metode promosi kesehatan massa. Massa berarti masyarakat langsung banyak. Oke, kira-kira di sini udah paham mengenai konsep promosi kesehatan? Saya Lastria Malemban Gaul, izin bertanya, Ibu. Oh, siapa tadi namanya? Coba ulangi lagi.
Nama saya Lastriama Lumban Gaul, Ibu. Lastriama Lumban Gaul. Ya, silahkan Lastri, apa pertanyaanmu? Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan Ibu, sesuai penjelasan Ibu tadi, bisakah Ibu mengulangi untuk menjelaskan tentang 2 jenis pelayanan kesehatan itu Ibu? Karena saya masih kurang mengerti Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, iyalah ya. Oke, saya akan menjelaskan lagi kembali ya mengenai 2 jenis pelayanan kesehatan. Saya akan kembali lagi ke atas. Oke. Ya, di sini dia, ruang lingkup promosi kesehatan. Ada 2 jenis pelayanan kesehatan. Yang pertama tadi, yang di layar Ibu ini, yang Ibu share ini, ada di sini 4, tapi nanti ini dibagi 2. Ada dia pelayanan preventif dan promotif. Preventif dan promotif ataupun promotif dan preventif. Nah, jadi ini pelayanan bagi kelompok yang sehat, dia masih sehat seperti kita ini, agar kelompok ini tetap sehat dan bahkan meningkatkan status kesehatannya. Pada dasarnya, ini biasanya dikerjakan oleh profesi kesehatan masyarakat. Contohnya bisa bidan, bisa sarjana kesehatan masyarakat, ataupun bisa perawat, kitalah di sini. Di pelayanan preventif dan promotif. Baru ada yang kedua tadi, pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Nah, ini pelayanan kelompok masyarakat untuk masyarakat yang sakit, yang sedang sakit, atau sehingga kelompok ini sembuh dari sakitnya ataupun menjadi pulih. Ini biasanya itu adalah profesi kedokteran, dokter lah yang memberikan ini, kuratif dan rehabilitatif. Nah, gitu ya, untuk bidan 2 ya, bidan tingkat 2. Saya kira udah jelas semua ya. Ya kan? Udah jelas semua ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk konsep promosi kesehatan, saya tutup sampai di sini. Saya mohonkan kepada tingkat 2 supaya dibuat resumenya. Nanti resumenya dibuat, nanti dikirimkan ke Ibu ke Google Classroom. Bisa ya? Baik Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada bidan 2 karena hadir semuanya pada kelas Ibu, dan saya harapkan juga jangan lupa mengumpulkan tugasnya, jangan sampai telat, dan sampai jumpa lagi kita ke pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, saya ucapkan Tuhan memberkati. Selamat pagi Ibu. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih, Ibu. Ibu, terima kasih, Bu.